Inilah saat yang tepat buat bilang ke diriku sendiri, kenapa kamu kudet banget, kenapa kamu kudet banget. Ini udah 2026 dan aku baru nonton Demon Slayer. Gak habis pikir. Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini something special for me, buat aku, karena aku mau membahas anime yang baru aja aku nonton. Animenya ada 4 season, setahu aku sih 4 season ya, tapi aku baru nonton di season satunya, baru selesai aku nonton sehari doang, aku tamatin kemarin. Ini sekarang tanggal 1 Juli, berarti tanggal 31 Juli, biar aku ingat, 31 Juli 2026 aku selesaiin season satunya anime tersebut, yaitu Demon Slayer. Bahasa Jepangnya apa? Kimitsu no Yaiba kayaknya, kalau nggak salah. Terus aku udah di season 2 sekarang, hari ini tanggal 1 aku udah nonton sampai season 2, episode 4, mau menuju episode 5. Aku setelah rekam video ini mau lanjut nonton lagi episode 5. Aku mau selesaikan season 2 nya. Itu kan ada beberapa episode, 18 kalau nggak salah. Aku udah sampai di episode 4 season 2. Di 2026 aku baru nonton anime ini guys. Kemana aja aku selama ini, gila sih. Padahal aku selalu lihat Demon Slayer di mana aja, di YouTube lewat, di Ads lewat, di TikTok lewat, dimanapun lewat, di Shopee lewat. Teman aku pun pernah rekomendasikan aku buat nonton itu. Jadi kalau kalian tahu, aku sebelumnya pernah bikin video bahas rekomendasi anime terbaik menurut aku dan teman-temanku, yaitu Bella sama Andri. Ada videonya, aku cantumkan di atas linknya, bisa diklik kalau mau nonton. Terus di situ ada teman aku namanya Andri, dia bilang anime kesukaannya itu salah satunya adalah Demon Slayer. Saat aku rekam video itu sama Andri, aku belum nonton Demon Slayer, tapi udah ada ketertarikan sih. Sebenarnya ada ketertarikan karena sering FYP di medsos aku kan, tapi nggak tahu kenapa belum ada keinginan nonton. Di 2026 ini baru aku kayak gabut banget kemarin kan, bingung gitu pulang kerja mau ngapain. Terus aku tiba-tiba aja kepikiran Demon Slayer, gara-gara keingat apa ya, kayaknya aku keingat movie-nya deh. Teman aku pernah bahas kan, movie-nya tuh udah keluar yang Infinity Castle. Terus pernah nonton YouTuber yang bahas Demon Slayer movie. Kayak mendadak aja pulang kerja aku kepikiran Demon Slayer. Terus aku nonton episode satunya, coba-coba aku mikirin, coba-coba aja dan nonton episode 1. Ternyata seru, lanjut episode 2, seru, lanjut episode 3, 4, 5, 6. Akhirnya episode 1 sampai 26 aku selesaikan dalam 1 hari. Itu aku mulainya nonton kalau nggak salah sekitar setengah 12 siang, selesainya di malam hari sekitar setengah 12 malam atau jam 11-an malam gitu. 26 episode. Gila sih, baru pagi ini aku selesaikan lagi episode 1 sampai episode 4 season 2. Mau lanjut lagi nanti, mudah-mudahan bisa sampai episode 10 lah hari ini kalau bisa. Lebih baik, lebih banyak, lebih bagus lagi. Dan seseru itu ternyata. Aku telat banget ya, kebiasaan banget kalau ada sesuatu yang hype, aku kayak malah nggak pengen nonton. Nanti pas udah hype-nya mulai turun, mulai reda, baru aku nonton. Kayak Demon Slayer ini sudah sampai ke Infinity Castle, baru aku nonton di 2026. Padahal dia keluarnya kayaknya kalau nggak salah 2019 ya, bener nggak sih? 2019, 2026, 7 tahun kemudian. Tapi keuntungannya adalah aku bisa ini sih, bisa maraton, jadinya nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Kalau kayak yang anime-anime lain kan, kayak contoh Jujutsu Kaisen aja deh, kan belum tamat tuh animenya, jadi harus nunggu. Chainsaw Man juga harus nunggu. Nah, kelebihannya Demon Slayer, aku jadi nggak perlu nunggu serial animenya, bisa langsung maraton karena nontonnya di 2026. Jadi ini sebenarnya bukan review sih, karena kalau mau dibilang review juga aku bukan expert dalam perfilman, dalam peranimian. Jadi ini lebih ke digital diary digital gitu, kayak rangkuman kehidupan aku pada tahun ini, tahun 2026. Aku udah nonton apa aja sih. Jadi kayak aku mau bikin video biar suatu saat kalau aku udah tua, mungkin aku bakal nonton videoku sendiri dan kayak kepikiran, oh ternyata di usia segitu, di tahun itu aku pernah nonton anime ini, aku pernah nonton film ini, dan ternyata pengalaman aku saat menonton tuh seperti ini, perasaan aku saat nonton tuh begini ya, pas aku nonton anime itu di usia aku yang segitu, perasaan aku seperti itu. Caranya kayak pengen kilas balik aja sih, makanya aku bikin video ini. Jadi bukan review ya guys, jangan mengharapkan review. Ini tuh kayak pengalaman pribadi, bercerita, diary aku tentang perasaan aku, pengalaman aku selama menonton Demon Slayer.
di tahun 2026. Jadi aku kemarin selesaiin season 1-nya. Jadi bagi yang nggak tahu, Demon Slayer itu ceritanya tentang Tanjiro. Aku susah banget lagi hafalin nama orang Jepang nih, nama-nama Jepang gitu. Tentang Tanjiro yang suatu hari kayak kehilangan seluruh anggota keluarganya kecuali satu, Nezuko, adiknya yang cewek. Karena keluarganya ini suatu malam diserang sama iblis. Jadi latarnya itu antara hubungan manusia dengan iblis tuh berdampingan hidupnya. Terus setelah si Tanjiro mendapati keluarganya mati semua kan kecuali adiknya Nezuko, akhirnya dia ada keinginan untuk mengubah ke adiknya kembali, yang adiknya udah terkontaminasi menjadi iblis. Dia pengen ubah adiknya jadi manusia kembali. Yuk, pengen balas dendam ke pembunuh keluarganya. Jadi dia pengen bergabung ke pembasmi iblis. Jadi ceritanya kayak gitu sih, berfokus pada Tanjiro yang pengen jadi, berfokus pada Tanjiro, perjalanannya dia selama menjadi pembasmi iblis. Pembasmi iblis itu ada tingkatannya, jadi merangkak dari bawah ke atas gitu. Mungkin karena sampai season 4 ya, berarti pasti nanti levelnya Tanjiro ini tebakan aku bakal naik ya sih. Udah ceritanya kayak gitu. Aku suka karakternya. Selama menonton aku bahagia banget. Makanya bisa langsung maraton sampai selesai dalam sehari satu season, karena selama menonton aku dibuat penasaran, terus aku suka karakternya. Dan aku baru sadar ternyata wajar aja animenya se-hype itu. Emang alur ceritanya tuh menarik, sedihnya dapet, actionnya dapet, persahabatannya dapet, komedinya dapet, semuanya, semua unsur yang harusnya ada di dalam anime tuh ada di dalam Demon Slayer. Aku suka banget. Jadi pemeran utamanya ada Tanjiro, terus adiknya dia Nezuko yang selamat dari serangan iblis ya. Terus tapi adiknya jadi berubah menjadi iblis juga. Jadi ada kayak semacam dilema, karena Tanjiro menjadi pembasmi iblis tapi dia selalu menggendong adiknya yang seorang iblis, pembasmi iblis tapi bawa iblis kemana-mana. Jadi hidup berdampingan antara pembasmi iblis sama adiknya yang merupakan iblis kayak gitu. Terus ada pemeran lain temannya Tanjiro nanti, ada Inosuke sama siapa satunya namanya, aku yang susah ingat nama sih siapa. Soalnya pemerannya juga banyak guys. Kita buka Kimetsu no Yaiba fandom.com biar ingat nama-namanya, karakternya. Nama Jepang tuh agak susah. Bagi aku aja sih, nggak tahu kalau orang lain mungkin gampang. Zenitsu, ada Zenitsu, terus Inosuke, Tanjiro sama adiknya. Jadi setiap episode tuh menceritakan perjuangannya si Tanjiro membasmi iblis. Jadi dia setiap episode itu kita lihat perjalanannya dia menuntaskan misinya untuk membasmi iblis sama teman-temannya. Tapi teman-teman ini munculnya kayak bertahap gitu. Pertama muncul Zenitsu, temannya si Tanjiro, terus muncul Inosuke ini lucu, soalnya dia pakai topeng babi. Terus dia nggak pernah pakai baju. Kalau mau ditanya siapa karakter favorit aku Inosuke sama Sanemi ini ada fun fact-nya. Aku sebelum nonton Demon Slayer dari tahun-tahun lalu udah suka sama Sanemi tanpa tahu namanya. Aku cuma tahu ada cowok rambut putih, anime, karakter fiksi rambut putih, terus banyak codetnya. Di Demon Slayer aku suka kayak karakter desainnya gitu. Jadi Sanemi udah dari lama aku suka walaupun aku nggak tahu namanya. Setelah aku nonton Demon Slayer aku baru tahu kalau ini tuh namanya Sanemi. Bukan dari Demon Slayer sih, masih pernah pas bikin video tuh sama teman aku tanya siapa ya cowok yang rambut putih bla bla bla, tuh dia bilang namanya Sanemi. Dan tetap aku masih suka Sanemi sama Inosuke. Kayaknya aku ada kecenderungan suka dengan karakter fiksi yang temperamental. Sama kayak Bakugo kan di My Hero Academia, aku suka Bakugo. Ini karakter temperamental itu tidak tahu kenapa menarik. Makanya aku sukanya sama Inosuke dengan Sanemi. Sejauh ini dua karakter itu favorit aku ya. Sejauh season 1 sampai season 2, nggak tahu nanti kalau seasonnya makin bertambah mungkin aku akan suka dengan karakter lain juga. Terus karakter yang paling membuat aku penasaran sejauh ini adalah penjahatnya, si villain utamanya, Muzan. Nggak tahu, kayaknya aku pernah terpapar meme ini deh, yang Muzan Michael Jackson. Jadi kalau lihat Muzan sekarang juga masih ingat Michael Jackson. Padahal itu aku sebagai orang awam dulunya ketemu meme-nya Demon Slayer yang Muzan dibandingkan sama
Michael Jackson. Dan setelah aku nonton animenya, aku lihat-lihat lagi emang mirip sih rambutnya. Aku aja sih tertarik sama Muzan juga, maksudnya tertarik sama backstory-nya, penasaran bagaimana awal mulanya dia bisa menjadi main villain, menjadi penjahat utama. Itu karakter-karakter yang aku suka udah. Terus asal kalian tahu aja guys, aku tuh kalau suka sesuatu jadi kayak pengen punya cenderamata yang berkaitan sama hal itu. Jadi gara-gara aku suka banget sama Demon Slayer, sekarang lagi kayak kebucinan sama Demon Slayer, padahal baru 2 hari nontonnya, baru kemarin dan hari ini, tapi sudah kebucinan gitu. Aku langsung pergi ke Shopee. Cara cara satu-satunya adalah pergi ke Shopee, terus aku lihat figurnya Demon Slayer yang berkaitan sama Demon Slayer. Akhirnya aku beli beberapa figurnya Demon Slayer. Jadi aku beli action figure chibi-nya Inosuke, Tanjiro, Zenitsu, Nezuko. Terus beli juga action figurnya Zenitsu lagi, Inosuke bertopeng, Gyu, Sanemi. Nanti kalau barangnya udah datang aku akan unboxing di shorts YouTube aku. Jadi kalau kalian penasaran action figure apa aja yang aku beli, nanti bisa tungguin di shorts YouTube aku, bakal ada. Sesuka itu aku, padahal baru 2 hari. Terus apalagi ya, aku suka aja kayak ceritanya tuh semua elemennya ada, yang tadi aku bilang ada komedinya, ada persahabatannya, ada sedih-sedihnya juga dapat gitu, nostalgianya. Terus setiap villainnya, bahkan iblisnya itu punya backstory. Dan aku suka kayak karakter Tanjiro itu mirip aja sih kayak main karakter pada umumnya yang hatinya baik, bersih gitu. Cuma aku suka aja dia digambarkan selembut itu, sebaik hati itu. Sampai sama iblis aja dia kasihan gitu. Tapi aku selama nonton itu juga kasihan sih sama beberapa iblis, kayak sampai nangis gitu. Aku ingat banget yang iblis yang anak kecil itu, siapa sih namanya, yang dia membangun keluarga sampai ada keluarganya yang kepala manusia badan laba-laba. Kita lihat dulu namanya. Aku baru sampai di yang kereta, Mugen Train Arc ya. Siapa tadi aku lagi ceritain villain yang anak kecil yang termasuk dalam anggota 12 bulan. Oh ya, kelompok iblis elit 12 Kizuki atau iblis bulan atas dan bawah. Nah itu dia yang aku kasihan, siapa sih namanya, Rui. Nyari nama villainnya pun lama banget. Rui, aku kasihan banget itu backstory-nya. Terus karena anime ini udah lama keluarnya ya, dan aku sempat nge-like beberapa video di YouTube, aku jadi kena beberapa spoiler juga dari YouTube. Spoiler siapa yang mati selanjutnya tuh udah kena, jadi aku udah tahu siapa yang bakal mati, padahal aku masih di season 2 guys. Cuma nggak apa-apa sih, aku tetap penasaran aja mau nonton gimana cara matinya. Tolong jangan ada yang spoiler di komen ya, aku mau nonton dulu. Boleh spoiler kalau aku udah selesai nonton. Terus tahu aku movie-nya itu nanti ada triloginya Infinity Castle, tapi yang keluar baru yang pertama. Setahu aku sih begitu. Terus teman aku yang Andri itu yang tadi aku cerita udah nonton yang Infinity Castle pertama. Aku kayaknya bakal selesaikan serial animenya dulu, baru lanjut ke movie-nya. Semoga bisa selesai semuanya secepatnya, karena aku penasaran sih, pengen nonton semua seasonnya. Tapi aku udah tahu beberapa villain yang bakal muncul tuh, kayak Akasa tuh kan nanti muncul. Nah kalau dari art desainnya aku suka Akasa, kayak menarik gitu. Apakah dia akan menjadi new favorit karakter aku selanjutnya, nggak tahu juga sih. Tapi sejauh ini aku sukanya ya tadi aku bilang Sanemi sama Inosuke. Aku bakal cari banyak-banyak perintilannya Inosuke sama di Sanemi kalau bisa. Fangirl era aku sudah dimulai. Fangirl era Demon Slayer Fangirl era mulai bangkit di 2026. Telat banget hype-nya. Udah itu guys, perasaan aku selama menonton Demon Slayer pokoknya bahagia banget. Saking bahagianya tuh langsung selesai satu season dalam 1 hari. Sampai kurang tidur tadi malam, bangun-bangun udah kayak mata agak bengkak karena banyak nangis juga selama nonton Demon Slayer. Sangat recommended bagi orang-orang yang belum nonton Demon Slayer. Aku nggak tahu sih apakah ada orang yang belum nonton itu, apa cuma aku yang sekudet ini. Tapi mungkin ada lah beberapa orang yang belum nonton ya. Masih ada mungkin teman aku yang belum nonton juga. Kalau kalian suka anime, kalian harus cobain nonton Demon Slayer. Ternyata sebagus itu.
semenarik itu juga menurut aku juga artnya. Ternyata kalau dilihat sekilas ya bagi orang awam, awalnya tuh kurang suka sih sama artnya, tapi setelah dinonton ternyata bagus banget, ternyata cakep banget. Bahkan beberapa scene-nya itu adegannya aku merasa kayak ini gambarnya bukan gambar anime, ini kayak dunia nyata gambarnya, saking kayak bagus banget, kayak jadi kayak asli kelihatannya di beberapa adegan. 10/10. Sangat merekomendasikan nonton Demon Slayer bagi yang belum nonton. Bagi kalian yang sudah nonton Demon Slayer, adakah fun fact yang ingin kalian bagikan ke aku? Siapa tahu aku ada informasi-informasi lucu penting yang belum aku tahu. Kalau kayak Love Line gitu aku udah tahu beberapa sih, kayak romansa antara ini dan ini, karena lewat di YouTube aku kan, bahkan spoiler siapa yang mati juga udah lewat di YouTube aku. Jadi kayak Love Line juga udah lumayan tahu sih beberapa. Coba siapa tahu ada trivia kecil, fun fact kecil yang aku belum tahu, bisa kalian share di kolom komentar, tapi tolong jangan spoiler. Jangan spoiler berat, soalnya aku pengen nonton sendiri. Setelah aku nonton boleh spoiler. Intinya aku cuma mau bilang di usia aku yang sekarang ini di tahun 2026, kalau diri aku yang versi tua menonton video ini, hai kamu harus tahu kalau kamu tuh kudet. Itu 2019, kamu baru nonton di 2026, dan selama kamu menonton itu ternyata perasaanmu sangat bahagia dan campur aduk juga sih sebenarnya, sedih dan lain-lain. Ya, jadi digital diaries hari ini udah selesai. Ini juga bisa masuk di Yapin Corner sih. Jadi aku tuh ada Yapin Corner khusus bahas film-film yang aku udah nonton, film-film, anime dan sebagainya. Ini juga termasuk Yapin karena aku ngomong nggak jelas dari awal sampai akhir, bukan review ya. Ini kayak digital diary Yapin versi aku aja, untuk kenang-kenangan diri aku sendiri juga. Di masa yang akan mendatang aku akan nonton diriku sendiri untuk mengetahui di tahun itu aku udah nonton apa aja dan bagaimana pengalaman nonton aku. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.